warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Delvina Vitasari dari Prodi PGMI di kelas I di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2514 0703 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhorijul huruf yang ada di dalam Quran Surah Al-Fatihah untuk melengkapi tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah baca tulis Al-Quran. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya menguraikan satu persatu makhorijul huruf yang ada di dalam Quran Surah Al-Fatihah, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang makhorijul huruf di dalam Quran Surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat pertama. Yang pertama adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas huruf ba. Huruf ba yaitu termasuk di dalam golongan makhorijul huruf asyafatan dengan merapatkan kedua bibir. Yang kedua ada huruf sin. Huruf sin yaitu termasuk di dalam golongan al-lisan, berada di ujung pengucapannya berada di ujung lidah di bagian belakang gigi seri bawah. Sa. Yang ketiga ada huruf mim. Huruf mim ini juga termasuk asyafatan, yaitu dengan mempertemukan bibir atas dan bibir bawah. Yang keempat adalah lafaz Allah di huruf ha. Ha. Di pangkal lidah, yaitu termasuk al-halqu. Yang kelima ada huruf ro. Huruf ro ini juga termasuk di dalam golongan makhorijul huruf al-lisan, di mana ujung lidah ke langit-langit depan. Ro. Ujung lidah ke langit-langit atas bagian depan. Ro. Selanjutnya ada huruf H. Di sini H tipis, yaitu di golongan makhorijul huruf al-halqu di tengah tenggorokan. Berbeda tadi jika H tebal berada di pangkal tenggorokan, sedangkan H tipis berada di tengah tenggorokan. Disitulah uraian dari ayat 1 di Quran Surah Al-Fatihah. Nah, di ayat 1 ini kesalahan apa sih yang sering terjadi? Yang biasanya terjadi di ayat 1 ini adalah kesalahan antara tertukarnya huruf H tebal dengan H tipis. H tebal dengan H tipis ini sering tertukar di bagian lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas di ayat kedua Quran Surah Al-Fatihah. Di ayat kedua dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ada huruf alif, yaitu al-halqu di pangkal tenggorokan. A. Selanjutnya ada huruf lam, al-lisan di pinggir ujung lidah di langit-langit. La. Di pinggir ujung lidah di langit-langit. La. H. Di sana kembali ada huruf H tipis, yaitu al-halqu di tengah tenggorokan. Selanjutnya ada huruf dal yang termasuk di dalam makhorijul huruf al-lisan, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Dal. Da. Selanjutnya ada huruf ain, yaitu termasuk dalam al-halqu di tengah tenggorokan. A. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi di Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua ini? Yaitu dengan membaca huruf ain seperti huruf alif atau hamzah. Seringkali huruf ain terbaca seperti alif. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Namun itu salah. Yang benarnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin.
saya akan membahas makhorijul huruf yang ada di Quran surah Al-Fatihah ayat ketiga. Yang pertama yaitu huruf alif. Huruf alif ini berasal dari al-halqu, yaitu tenggorokan bagian bawah A. Selanjutnya ada huruf ro. Huruf ro ini yaitu termasuk di dalam golongan al-lisan, yaitu di ujung lidah. Ujung lidah menyentuh gusi atau gusi atas dekat dengan makhraj nun. Ro, ra, ro. Selanjutnya ada huruf H. Huruf H ini termasuk dalam al-halqu, yaitu keluar dengan menekan sedikit katup tenggorokan. H ini yaitu hatipis, H. Selanjutnya ada huruf mim. Huruf mim ini yaitu termasuk di dalam golongan asyafatan yang berarti mempertemukan bibir atas dan bibir bawah. Selanjutnya ada huruf nun. Huruf nun ini makhorijulnya yaitu di bagian al-lisan juga, yaitu ujung lidah. Nah. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi di dalam pelafasan ayat ketiga ini? Yaitu sering terjadi getaran lidah yang terlalu banyak pada huruf ro. Seharusnya getaran hanya cukup 2 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya kita akan membahas makhorijul huruf yang ada di ayat 4 Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu huruf kaf, al-lisan. Huruf kaf ini termasuk di golongan al-lisan, pangkal lidah sedikit ke depan dari huruf qaf. Selanjutnya huruf ya. Huruf ya juga termasuk dalam al-lisan tetapi berada di tengah lidah di langit-langit. Ada huruf waw juga yang berasal dari makhorijul huruf asyafatan, yaitu bibir membulat, keluar dari bibir, berarti waw, wa. Selanjutnya ada huruf dal. Huruf dal ini termasuk di dalam golongan alisan juga, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, da. Selanjutnya ada huruf nun. Huruf nun termasuk di dalam golongan alisan juga, yaitu ujung lidah di bawah makhraj lam. Lam. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi dalam pelafasan ayat keempat ini? Yaitu kesalahan dalam membaca maliki dengan pendek. Seharusnya maliki yaumiddin. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke ayat kelima Quran surah Al-Fatihah. Di ayat kelima dengan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu makhorijul huruf yang pertama terdapat pada huruf ya, al-lisan, tengah lidah ditekan. Yang kedua, huruf ta juga termasuk al-lisan dengan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Nah, kesalahan apa yang sering terjadi di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ini? Kesalahan yang sering terjadi adalah penekanan atau tasdid di penyebutan huruf ya, tidak menekan huruf ya. Jika tasdid hilang, maknanya berubah dari kepadamu menjadi kepada cahaya matahari. Orang-orang sering membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya yaitu ayat 6. Di ayat 6 dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Di sini terdapat huruf H pedas di mana berada di pangkal tenggorokan, suara lebih longgar atau desis. Termasuk di dalam golongan al-halqu. Selanjutnya ada huruf shad. Huruf shad ini berada di golongan al-lisan dengan ujung lidah di bagian belakang gigi seri bawah. Suara menebal. Selanjutnya ada huruf to. Huruf to ini juga termasuk di dalam golongan al-lisan dengan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Suara lebih tebal. To. Selanjutnya ada huruf qaf. Huruf qaf juga termasuk di dalam al-lisan, pangkal lidah paling belakang menempel ke langit-langit lunak. Ko. Kesalahan apa sih yang sering terjadi di dalam melafazkan Quran surah Al-Fatihah ayat 6 ini? Yaitu kesalahan pada huruf H. Dalam kata ihdinas sering tertukar menjadi H, sering tertukar menjadi hatipis. Seharusnya berasal dari pangkal tenggorokan atau dada. Selanjutnya ada huruf shad, sering dibaca seperti sin. Ihdinas siro.
Itu salah, karena yang benar adalah ihdinas siro. Si. Huruf to juga sering terbaca menjadi huruf ta, dan huruf kof juga sering terbaca menjadi huruf ka. Baik, yang terakhir yaitu ayat ke-7 dengan lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada huruf zal berasal dari al-lisan, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ada huruf ghain berasal dari al-halqu, ujung tenggorokan paling atas. Ada huruf dot, al-lisan, sisi atau tepi lidah bertemu gigi geraham, do. Ada huruf dan nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi di dalam lafaz terakhir ini? Yaitu kesalahan penyebutan huruf za seperti huruf zai, yaitu za. Za sering disebut seperti huruf za. Dan huruf idhar memantulkan bunyi nun pada kata an'amta menjadi anamta. Itu salah. Yang benar adalah an'amta. An'amta. Huruf dot sering dibaca seperti huruf dal. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah baca tulis Al-Quran. Jadi jika ada kesalahan di video tersebut, silakan koreksi di kolom komentar. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.